Ya, jumlah total dana kelolaan industri reksadana kembali mengalami penurunan pada bulan April 2022. Dana kelolaan reksadana tercatat sebesar 566,44 triliun rupiah atau turun sekitar 0,31% dari bulan sebelumnya yang tercatat 568,19 triliun rupiah. Data Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan dana kelolaan atau aset under management industri reksadana pada bulan April sebesar 566,44 triliun rupiah. Nilai aktiva bersih reksadana tersebut mengalami penurunan 0,31% dari bulan sebelumnya yang sebesar 568,19 triliun rupiah. Penurunan jumlah dana kelolaan industri reksadana di bulan April ini merupakan kelanjutan tren turun sejak awal tahun 2022. Dana kelolaan per Januari 2022 tercatat 574,63 triliun rupiah, turun 0,92% dari posisi Desember 2021 senilai 579,96 triliun. Hal ini sekaligus memutus kenaikan beruntun dana kelolaan selama 6 bulan yang terjadi sejak Juli 2021 hingga Desember 2021. Kemudian di bulan Februari 2022 dana kelolaan reksadana kembali turun sebesar 0,66% menjadi 570,83 triliun rupiah dari posisi Januari 2022 senilai 574,63 triliun rupiah. Penurunan pun berlanjut di bulan Maret 2022 yang tercatat 568,19 triliun rupiah, negatif 0,46% dari posisi Februari 2022. Sementara itu penurunan dana kelolaan tersebut seiring dengan turunnya jumlah unit penyertaan pada industri reksadana, di mana pada April 2022 tercatat hanya sebesar 410,59 miliar, turun 1,39% dari bulan sebelumnya 416,37 miliar. Dan jika dihitung sejak akhir tahun 2021, dana kelolaan industri reksadana sudah turun 2,33% atau 13,52 triliun rupiah dari posisi akhir Desember 2021 yang sebesar 579,96 triliun rupiah. Sedangkan untuk unit penyertaannya juga sudah turun 2,75% dari akhir 2021 sebesar 422,19 miliar rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita menarik hari ini, mencermati penurunan dana kelolaan reksadana, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Wawan Hendrayana. Beliau adalah Vice President Infovesta. Ya, selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi. Salam sehat Pak. Sehat selalu. Baik, terima kasih. Sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin bisa diupdate terlebih dahulu nih Pak, bagaimana sebenarnya kondisi dari industri reksadana di tanah air, terutama di tahun 2022 ini? Ya, kalau kita bicara tentang reksadana, memang ada dua denominasi ya, ada yang dalam bentuk rupiah dan ada juga dalam bentuk mata uang asing. Saat ini hanya ada dalam bentuk USD atau dolar Amerika Serikat. Oke. Untuk yang rupiah sendiri sebenarnya masih cukup berkembang, apalagi dari sisi investornya. Jadi per akhir April kemarin itu sudah menembus 8 juta investor reksadana. Ini luar biasa sekali, ini tumbuhnya hampir 3 kali lipat ya dalam 2 tahun terakhir. Lalu untuk yang tadi mengalami penurunan memang secara signifikan itu pada reksadana yang dolar, terutama yang dalam bentuk Global Sharia Fund, itu yang investasi saham di luar negeri. Ini terkait oleh adanya perang Rusia-Ukraina yang membuat banyak bursa-bursa di luar itu mengalami penurunan. Baik, itu dia menjadi salah satu trigger. Tapi kalau kita lihat penurunan yang terjadi begitu di bulan April ini dibandingkan di bulan Maret, lebih karena faktor globalkah yang mendominasi atau di dalam negeri juga ada yang menjadi penyebabnya, Pak? Ya, kalau yang fokus ke dalam negeri, memang ada beberapa industri yang mengalami penurunan dana kelolaan. Itu satu adalah pendapatan tetap, ini terkait oleh tren kenaikan suku bunga di Amerika Serikat yang membuat investor khawatir sehingga mereka melakukan penjualan pada obligasi-obligasi. Lalu kedua, yang turun juga itu adalah pasar uang, turun sedikit. Tapi kalau pasar uang saya melihatnya adalah antisipasi karena pada awal Mei kan itu adalah liburan panjang Lebaran, jadi wajar sekali kalau terjadi masyarakat yang membutuhkan dana liquid itu mencairkan dulu yang pasar uang. Tapi untuk misalnya reksadana saham itu mengalami kenaikan karena pada bulan April kemarin itu kinerja IHSG sangat baik. Oke, kalau kita lihat secara keseluruhan begitu, tren dari penurunan dana kelolaan secara total begitu ya, data yang kami peroleh begitu,
menunjukkan tren penurunan ini berlanjut sejak awal tahun 2022 ini, Pak Wawan. Sebenarnya lebih fokus apa sih sebenarnya yang dinantikan oleh para investor? Karena ini juga memutus rantai kenaikan beruntun dalam beberapa bulan di tahun 2021, Pak ya, di tahun 2022 ini. Ya, sekali lagi untuk reksadana tadi, itu yang sekarang trennya terus menurun adalah yang bentuknya mata uang dolar. Oke, Karena beberapa faktor, satu adalah kinerja saham global yang memang sedang turun di tahun ini. Indonesia sedang naik, tapi di global banyak yang sedang turun. Lalu kedua, yang berbasis obligasi, ini jelas akan mengalami penurunan karena harganya turun akibat tren kenaikan suku bunga. Tren kenaikan suku bunga ini membuat banyak investor yang memang nyamannya pada yang lebih aman itu memilih untuk masuk misalnya langsung ke obligasi negara Indonesia Indon misalnya, oke. atau bahkan langsung ke Amerika Serikat. Karena yield daripada treasury bill di Amerika itu sedang naik, Ya. itu dipandang menarik. Baik, kalau dari sisi jenis reksadana yang mungkin mengalami penurunan begitu Pak Wawan, data yang sudah kami peroleh tadi seperti yang sudah disampaikan ada RDPT atau reksadana pendapatan tetap, kemudian pasar uang, kemudian reksadana campuran juga mengalami penurunan begitu. Ini sebenarnya menjadi salah satu indikasi apa begitu? Apakah investor sudah mulai beralih begitu ke investasi lain? Kalau penurunan yang saya lihat itu fokus utamanya pada penurunan harga. Hmm, Jadi untuk investasi yang memiliki obligasi Oke, itu pasti akan turun asetnya karena harganya ya turun cukup signifikan akibat ekspektasi kenaikan suku bunga. baik. Tapi kalau yang untuk pasar uang itu secara kinerja masih sangat baik. Jadi penurunan tadi karena redemption. Tapi sekali lagi Oke. untuk April itu wajar ya karena tahun-tahun sebelumnya pun untuk pasar uang itu ketika mendekati liburan panjang Lebaran biasanya memang cenderung turun. Baik. Dan kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, tren penurunan yang terjadi dalam bisa dikatakan 4 bulan terakhir ini menjadi suatu hal yang perlu dicermati tidak bagi investor reksadana sendiri. Apakah mereka masih bisa melakukan strategi investasi justru di tengah penurunan saat ini atau masih ditahan dulu nih? Ya, kembali kepada horizon investasi masing-masing investor. Ya, Untuk investor jangka pendek, saya rasa ya untuk obligasi malah harus dihindari ya karena akan cenderung turun. Jadi lebih aman masuk ke pasar oke. uang karena ketika suku bunga naik, obligasi turun, tetapi deposito akan naik juga. Jadi pasar uang diuntungkan. Tapi untuk investor jangka menengah 3 sampai 5 tahun, justru yang pendapatan tetap saat ini menarik sekali karena banyak obligasi yield-nya tinggi, lalu obligasi baru kuponnya juga besar. Jadi kalau dari data yang saya lihat, industri reksadana proteksi yang sempat turun itu kembali merangkak naik karena kalau saya lihat penerbitan obligasi-obligasi baru kuponnya tinggi-tinggi. Kalau yang single A gitu misalnya untuk Oke. ratingnya itu bisa yield-nya itu sampai 9 bahkan 10%. Jadi ini menarik untuk dijadikan proteksi terutama bagi investor retail. Oke, berarti untuk jangka menengah justru tadi reksadana pasar uang, kemudian proteksi masih bisa menjadi peluang begitu yang memberikan gain bagi investor, Pak Wawan. Mengingat tadi dari sisi karena kondisi yang ada begitu akhirnya nilai apa ataupun imbal hasil dari reksadana yang berbasis obligasi diberikan penawaran yang lebih tinggi daripada penerbitan sebelumnya. Betul, untuk jangka menengah ya saya lihat pendapatan tetap saat ini sangat menarik karena sekali lagi pendapatan tetap itu berbeda dengan yang lain karena memberikan kupon ya. Oke, Jadi meskipun harganya turun, tetapi itu akan di-offset dari kupon yang akan didapatkan. Apalagi kalau kita pegang 3 tahun. ya ya. Sebagai gambaran, Sun saja, Sun yang tenornya 10 tahun itu bisa kuponnya sekarang yield-nya itu sekitar 6-7%. Oke. Jadi kalau dipegang 3 tahun itu basically kan minimal 18% ya. Jadi kalaupun sekarang harganya turun 5% itu sebetulnya dalam jangka panjang tidak ada masalah. Oke, berarti kira-kira sampai kapan bahwa penurunan yang berbasis obligasi ini berlanjut, Pak Wawan? Kita bahas di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Kan infografik dulu ya, Pak. Halo, Pak. Nah,
Nanti saya sampaikan infografik dulu ya Pak ya, sebentar ya. Ya, baik. Terkait dengan dana kelolaan dari reksadana per April yang naik kencang itu justru yang berbasis sukuk ya Pak ya. Di bulan April 11,18%, kemudian reksadana indeks itu 4,87%, reksadana saham naik 3,87%. Ini karena pasar sahamnya naik sampai 7 ribuan sih Pak ya kemarin ya. Di April 7.300 waktu itu. Iya. Oh iya, all time high ya. ML. Oke, kemudian terproteksi seperti yang tadi sudah kita bahas. Kemudian yang turun ETF, RDPT, campuran pasar uang. Ya, seperti yang Anda saksikan ini adalah dana kelolaan, ini atau asset under management dari reksadana per April 2022. Kita lihat ada beberapa jenis reksadana yang masih positif begitu ya pertumbuhannya, bahkan double digit untuk reksadana yang berbasis sukuk. Di April 2022 tercatat 3,68 triliun rupiah, naik dari bulan Maret 3,31 triliun dengan kinerja atau persentase kenaikan sekitar 11,18%. Kemudian ada reksadana yang berbasis indeks juga naik 4,87% menjadi 9,48 triliun rupiah di bulan April, dan reksadana saham juga mengalami lonjakan karena kita tahu pasar modal kita juga all time high mencapai 7.300-an begitu untuk pergerakan IHSG, dan ini naiknya 3,87% di bulan April menjadi 129,35 triliun rupiah. Tertinggi kalau kita lihat dana kelola untuk reksadana saham. Kemudian terproteksi naik 2,59% di 105,2 triliun rupiah. Selanjutnya kita lihat dari reksadana yang mengalami penurunan atau bergerak negatif apa saja. Ada ETF minus 5,87%, reksadana pendapatan tetap minus 3,81%, kemudian reksadana campuran minus 3,28%, reksadana pasar uang minus 1,31%. Berikutnya kita lihat dari sisi kinerja reksadana per 28 April. Dari reksadana saham sendiri atau indeks, maksud kami IHSG, kinerjanya year to date naik 9,8%, sementara month on month-nya 2,23%. Demikian juga dengan reksadana balance fund index begitu ya. Ini campuran 3,76% year to date, kemudian di bulan April 1,47%. Kemudian ada equity fund index atau reksadana saham juga naik year to date 6,42%, sementara bulanannya 2,96%. Adapun reksadana yang masih tercatat negatif adalah fixed income atau pendapatan tetap. Minus 0,62% year to date, sementara month on month-nya minus 0,64%. Sementara untuk pasar uang kita lihat juga masih bergerak positif 0,87% year to date dan 0,18% month on month. Ya, kita akan lanjutkan kembali berbincangan bersama dengan Bapak Wawan Hendrayana, Vice President Infovesta. Ya, Pak Wawan, mencermati data tadi yang sudah disampaikan, sebenarnya momentum apa nih yang membuat reksadana yang berbasis suku, kemudian indeks, saham, dan juga terproteksi justru masih berkinerja positif, sementara teman-teman lainnya justru turun ini, Pak Wawan? Kalau yang proteksi itu naik jelas karena ada penerbitan baru ya. Proteksi kan memang punya jatuh tempo, jadi untuk yang jatuh tempo lebih kecil daripada yang penerbitan baru sehingga bisa naik. Kenapa penerbitan baru menarik? Salah satunya karena tren kenaikan suku bunga. Suku bunga yang naik membuat kupon obligasi baru itu naik juga. Ini menarik digunakan oleh para fund manager untuk menawarkan kepada investor, tadi bisa tergantung pada rating dan tenor, tetapi rata-rata itu bisa 8 sampai dengan bahkan di atas 10% untuk proteksi. Ini jelas menarik untuk investor retail. Baik, kemudian saham juga, karena tadi memang kenaikan dari pergerakan indeks harga saham gabungannya yang melonjak di atas 7 ribuan, akhirnya ya diuntungkan dengan kondisi tersebut, Pak Wawan, untuk reksadana saham. Kalau saham, kalau kita bicara sampai dengan April, waktu itu memang data-data makro kita sangat baik ya, dan juga data laporan keuangan emiten itu juga menunjukkan bahwa rata-rata naik 80% pendapatannya dibanding tahun 2021. Untuk saham sendiri itu memanfaatkan juga bahwa ketika ada perang Rusia-Ukraina, harga komoditas melonjak tinggi, saat ini paling tidak itu menguntungkan untuk emiten batubara dan juga emiten-emiten tambang serta CPO di Indonesia. Meskipun sebetulnya di awal Mei terjadi koreksi karena suku bunga Amerika naik 0,5% dan di kita
mengantisipasi ada kenaikan, tetapi paling tidak sampai dengan hari ini itu sudah rebound kembali IHSG ke 7 ribuan. Jadi sebetulnya untuk nanti akhir Mei pun saya lihat meskipun ada penurunan tapi tidak akan signifikan pada reksadana saham. Oke, dana kelolaan mencapai 129,35 triliun. Ini tertinggi di antara reksadana lainnya. Meskipun kita lihat ada juga pendapatan tetap ya 149 triliun. Anda melihat reksadana saham ini masih menjadi pilihan bagi para investor reksadana, begitu Pak Wawan, melihat dari jumlah dana kelolaan kemudian kinerjanya year to date juga sebenarnya masih mengalami penguatan sekitar 6,42%. Ya, saat tahun ini memang kita perkirakan bahwa reksadana saham akan menjadi yang kinerjanya paling baik ya di antara jenis lain, sehingga wajar kalau investor juga tertarik untuk masuk ke reksadana saham, memanfaatkan momentum recovery ekonomi, lalu juga kemarin ada koreksi. Secara historis nih biasanya kalau ada koreksi cukup dalam pada IHSG, malah investor akan berbondong-bondong untuk beli atau subscribe untuk memanfaatkan harga lebih murah. Jadi untuk saham saya lihat salah satu yang akan favorit tahun ini. Tapi kalau dari jumlah investor, sebetulnya pasar uang ini yang secara ini paling besar dan paling banyak. Oke, itu dia untuk beberapa jenis reksadana baik dari sisi dana kelolaan maupun kinerjanya yang masih bergerak positif. Dan ini proyeksi Anda berlangsung sampai kapan penurunan dari dana kelolaan? Kalau misalnya nanti dipisahkan pun dari yang berbasis denominasi dolar Amerika, apakah juga ini akan berbanding terbalik seperti yang Anda katakan tadi? Ya, kalau secara total mungkin untuk yang berbasis dolar akan terus menjadi pemberat bagi dana kelolaan secara total. Tapi kalau yang berbasis rupiah saja sebetulnya trennya sudah naik. Jadi investor berbondong-bondong untuk masuk ke reksadana saham, pasar uang, bahkan pendapatan tetap pun meskipun dana kelolanya turun, tetapi secara unit itu mengalami kenaikan. Nah, itu dia strateginya bagi para investor reksadana seperti apa begitu mengingat kondisi yang ada Pak Wawan, apakah kita harus menambah posisi sementara saham-saham juga di pasar modalnya sendiri begitu di equity market masih memberikan cuan yang menjanjikan. Kita bahas di segmen berikutnya Pak Wawan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terlanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Wawan Hendrayana, Vice President Infovesta. Ya, Pak Wawan, menyikapi kondisi yang ada saat ini sebenarnya dari sisi fundamental ekonomi Indonesia, kita akan bahas terlebih dahulu dari sisi makroekonomi. Apakah benar-benar masih bisa mendukung kinerja dana kelolaan untuk industri reksadana di tanah air? Saya rasa fundamental tahun ini kita sangat baik ya. Kita masuk ke 2022 itu dengan confidence yang cukup tinggi, apalagi setelah kemarin pasca mudik Lebaran ternyata tidak ada lonjakan kasus signifikan. Jadi kita bisa bahwa Indonesia ini sudah akan masuk paling tidak masuk ke fase endemi ya. Artinya aktivitas masyarakat akan bisa dilakukan dalam kondisi new normal. Tapi ini akan menjadi booster bagi ekonomi Indonesia. Kami masih yakin pertumbuhan ekonomi kita dapat mencapai 5% di akhir tahun nanti. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi itu, emiten saham akan diuntungkan. Jadi investor bisa memanfaatkan para emiten perbankan, emiten telekomunikasi, consumer good itu yang pasti secara pendapatan akan naik. Dan juga harga komoditas sepanjang masih tinggi seperti sekarang akan menguntungkan untuk emiten-emiten tambang batubara, lalu tambang nikel, bahkan juga CPO. Jadi saya cukup optimis bahwa tahun ini industri masih akan tumbuh. Memang challenge-nya adalah dari yang sisi obligasi tadi dengan harga yang turun. Tapi sekali lagi, kalau horizon investasinya 3 tahun ke atas, justru ini kesempatan untuk mengkoleksi obligasi-obligasi yang yield-nya cukup tinggi. Berarti tetap optimisme tetap ada ya kalau kita lihat Pak Wawan. Meskipun tadi secara total keseluruhan memang yang berbasis obligasi denominasi dolar itu memberatkan dari kinerja industri reksadana secara keseluruhan. Tapi apabila itu dikesampingkan, trennya masih cukup oke ya Pak ya? Ya, secara historis juga di tahun 2016 itu terdapat kenaikan suku bunga The Fed dari 0,25 hingga 2,5% pada tahun 2019. Di saat itu pun industri masih terus berkembang ya. Bukan berarti kalau suku bunga naik kita akan turun, tetap kembali kepada fundamental kinerja dari ekonomi Indonesia di mana kita masih sangat resilient saat ini. Oke. Dari total dana kelolaan 500-an triliun begitu kita tahu
ini sudah tembus ya beberapa waktu lalu juga sempat diulas begitu. Anda melihat trennya ini akan ke berapa? Kalau misalnya kita bicara di tahun 2022 aktivitas ekonomi sudah mulai normal lagi, PPKM juga banyak tidak lagi pembatasan-pembatasan yang berarti nih Pak. Ya, untuk yang rupiah saja, saya sih memproyeksikan itu akan mencapai 580 triliun. Kalau secara total ya kita berharap itu akan kembali ke 600-an triliun lagi. Oke. Tapi saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini investor retail reksadana itu sangat besar sekali ya, jutaan, didukung oleh kemudahan membeli melalui fintech aplikasi, itu mendukung sekali untuk industri ini berkembang. Jadi saya melihat juga ini akan menjadi snowball effect di tahun-tahun berikutnya yang saat ini mungkin coba-coba untuk masuk ke pasar uang gitu. Itu dengan semakin mereka mapan dari sisi finansial, mereka akan mencoba untuk masuk ke yang dipandang lebih beresiko, dan itu tahun depan kita harusnya tumbuh lebih cepat lagi. Oke, real market sekarang sudah berkembang, kemudian tadi aktivitas ekonomi juga sudah mulai bergerak kembali. Apakah investasi di reksadana juga masih bisa menjadi primadona bagi para investor di dalam negeri, Pak? Reksadana menawarkan kemudahan dan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Saya yakin ini akan masih menjadi favorit untuk masyarakat Indonesia dalam berinvestasi. Baik, lantas kalau kita bicara mengenai strategi investasi bagi para investor ataupun mereka yang ingin berinvestasi di reksadana sendiri, pilihan yang paling terbaik yang bisa Anda sarankan ini Pak Wawan, sebaiknya kita langsung masukkan dana kemana? Ya, nomor satu ya coba saja dulu ya untuk investor baru. Pasar uang, saya sarankan pasar uang. Saat ini pasar uang juga akan diuntungkan oleh kenaikan suku bunga dan liquid. Beberapa agen penjual sudah menawarkan T+0, artinya saat ini juga kita cairkan, hitungan menit sudah masuk ke rekening kita. Untuk investor yang punya time frame 3 tahun ke atas, saya sarankan diversifikasi, bisa 42 saat ini. Jadi 40% berbasis saham, 40% berbasis obligasi, 20%-nya pegang pasar uang sebagai likuiditas. Oke, saham 40%, obligasi 40%, kemudian 20%-nya adalah pasar uang. Ini kalau kita bicara dengan time frame yang 3 tahun ke atas begitu Pak? Baik, momentum saat ini Anda melihat juga menjadi suatu hal yang tepat di tengah kita tahu fluktuasi dari pergerakan pasar modal kita, indeks harga saham gabungan kan cukup fluktuatif belakangan ini Pak Wawan. Justru karena kita yakin bahwa IHSG akan mencapai 7.500 di akhir tahun nanti dengan pertumbuhan ekonomi kita 5%. Kalau ada koreksi seperti awal Mei kemarin, IHSG turun ke 1.600, ya itu kesempatan yang baik sekali untuk melakukan top up. Oh, justru sekarang peluang kita untuk masuk tadi ada beberapa reksadana saham, kemudian berbasis obligasi dan juga pasar uang. Nah, kalau untuk retail yang mungkin untuk jangka short term trading misalnya, untuk yang jangka pendek saja, apakah strateginya sama 442 tadi? Untuk kalau kita bicara reksadana ya tidak untuk jangka pendek ya jangka pendek cuma pasar uang karena aman sekali, kemungkinan rugi tidak ada. Kalau memang investor tertarik melakukan trading, memanfaatkan volatilitas, mungkin lebih cocok untuk langsung investasi ke saham itu sendiri. Karena kalau reksadana kan dikelola oleh fund manager ya, jadi keputusan untuk trading jual beli itu ada di fund manajernya. Kita ya bisa memantau dan kalaupun investor mau profit taking ya tidak ada salahnya juga. Itu dia, berarti kembali lagi kepada strategi investasi dan horizon kita begitu ya untuk masuk di investasi reksadana begitu Pak Wawan. Betul. Oke. Pak Wawan, sayang sekali waktu terbatas, yang penting tetap optimis nampaknya untuk kinerja industri reksadana di sepanjang tahun 2022 ini ya Pak. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Wawan. Sehat selalu, selamat pagi. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Wawan Hendriana, Vice President dari Infovesta. Tapi jangan beranjak dari tempat Anda, di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya.